Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Reina Askia Azahra dengan NIM 246151037, Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas 1B UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini aku ingin membahas sedikit tentang sintaksis. Kalian tahu nggak sih apa itu sintaksis? Sintaksis adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari kata-kata disusun menjadi kalimat yang bermakna dan sesuai dengan kaidah bahasa. Sederhananya, sintaksis adalah aturan tata bahasa yang mengatur bagaimana kita menyusun kata-kata dalam sebuah kalimat. Selanjutnya, aku akan membahas tentang frasa. Menurut kalian, frasa itu apa sih? Kalau menurut aku, frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki makna dan berfungsi sebagai satuan dalam sebuah kalimat. Meskipun terdiri dari beberapa kata, frasa tidak memiliki predikat loh. Di dalam frasa, ada yang namanya subjek, predikat, dan objek. Subjek merupakan inti dari kalimat yang menunjukkan siapa atau apa yang melakukan tindakan atau yang menjadi topik sebuah pembicaraan. Predikat adalah menunjukkan tindakan atau keadaan yang dilakukan oleh subjek. Lalu ada objek. Objek menunjukkan sebuah sasaran dari tindakan yang dilakukan oleh subjek. Yang terakhir ada keterangan, memberikan informasi tambahan mengenai waktu, tempat, cara, atau alasan terjadinya suatu tindakan. Contoh frasa seperti Nara membaca buku dengan tekun. Subjeknya di sini adalah Nara. Nara adalah orang yang sedang melakukan tindakan membaca. Predikatnya adalah membaca. Membaca adalah tindakan yang dilakukan oleh Nara. Objeknya yaitu buku. Buku adalah benda yang menjadi sasaran tindakan untuk membaca. Keterangannya dengan tekun. Dengan tekun menjelaskan bagaimana cara Nara membaca buku. Frasa memiliki beberapa macam, seperti frasa nomina. Frasa nomina adalah kelompok kata yang intinya adalah kata benda atau nomina dan berfungsi seperti kata benda dalam kalimat. Sederhananya, frasa nomina adalah gabungan kata yang bisa menggantikan kata benda. Contohnya, buku pelajaran, anak yang pintar, kota Jakarta, seorang pria tua, mobil berwarna merah, dan hari yang cerah. Selanjutnya ada frasa verbal. Frasa verbal adalah kelompok kata yang intinya adalah kata kerja verba dan berfungsi seperti kata kerja pada kalimat. Sederhananya, frasa verbal adalah gabungan kata yang bisa menggantikan kata kerja. Contohnya seperti sedang membaca, ingin pergi, harus belajar, akan datang, dan sudah selesai. Kemudian ada frasa adjektifal. Frasa adjektifal adalah kelompok kata yang intinya adalah kata sifat atau adjektiva dan berfungsi untuk menerangkan atau memberikan sifat pada kata benda. Sederhananya, frasa adjektifal adalah kumpulan kata yang menggambarkan atau menjelaskan sesuatu. Contohnya seperti sangat cantik, tinggi sekali, paling pintar, jauh sekali, dan sangat menarik. Selanjutnya ada frasa numeralia. Frasa numeralia adalah kelompok kata yang intinya adalah kata bilangan atau numeralia dan berfungsi untuk menyatakan jumlah, banyaknya, atau urutan sesuatu. Sederhananya, frasa numeralia adalah gabungan kata yang menyatakan angka atau bilangan. Contohnya seperti ada 2 buah apel, 5 orang siswa, 10 lusin buku, dan ratusan penonton. Yang kelima ada frasa preposisional.
Frasa preposisional adalah kelompok kata yang diawali oleh kata depan preposisi dan diikuti oleh nomina atau frasa nomina. Frasa ini berfungsi untuk memberikan keterangan tambahan mengenai waktu, tempat, cara, alasan, atau hubungan antar kata-kata dalam kalimat. Contohnya seperti di sekolah. Di sekolah menunjukkan tempat. Ke pasar menunjukkan sebuah tujuan. Dari Jakarta menunjukkan asal. Pada hari Minggu menunjukkan waktu. Yang terakhir adalah frasa keterangan. Frasa keterangan adalah kelompok kata yang berfungsi memberikan keterangan atau informasi tambahan pada kata lain di dalam sebuah kalimat. Seperti kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan lainnya. Frasa keterangan bisa menunjukkan waktu, tempat, cara, alasan, tingkatan, dan sebagainya. Contoh frasa keterangan seperti dia belajar dengan sangat rajin, atau buku itu di atas meja, atau juga bisa kami akan pergi ke pantai besok. Kalian tahu nggak sih struktur frasa dibagi menjadi dua, yaitu frasa endocentrics dan frasa exocentrics. Mari kita bahas satu-satu. Frasa endosentris adalah kelompok kata yang memiliki hubungan yang setara atau sederajat di antara unsur-unsurnya. Artinya, setiap kata dalam frasa tersebut memiliki kedudukan yang sama pentingnya dan dapat saling menggantikan tanpa mengubah makna dasar pada kalimat tersebut. Contohnya seperti hitam, putih. Kedua kalimat tersebut merupakan dua warna yang berlawanan. Ada juga panas dan dingin, merupakan dua suhu yang berlawanan. Pergi atau tinggal, merupakan dua pilihan yang saling berlawanan. Kemudian ada frasa exosentris. Frasa exosentris adalah kelompok kata yang tidak memiliki unsur pusat atau inti. Artinya, tidak ada satu kata pun dalam frasa tersebut yang dapat berdiri sendiri atau mewakili seluruh makna frasa. Frasa exosentris biasanya berfungsi sebagai keterangan atau pelengkap untuk kata lain dalam sebuah kalimat. Contohnya seperti dia bermain gitar di kamarnya. Frasa exosentrisnya adalah di kamarnya. Selanjutnya ada buku itu sangat menarik untuk dibaca. Frasa exosentrisnya adalah pada kalimat sangat menarik. Yang terakhir, saya akan pergi ke pasar besok pagi. Frasa exosentrisnya adalah kalimat besok pagi. Setelah membahas sedikit tentang sintaksis, dapat disimpulkan bahwa sintaksis adalah fondasi penting dalam memahami sebuah bahasa. Dengan mempelajari sintaksis, kita dapat mengetahui bagaimana menyusun kata-kata dengan benar, sehingga kalimat kita mudah dipahami oleh orang lain. Menghindari kesalahan dalam berbahasa dan menulis dengan lebih baik. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menulis ilmiah, kita harus menyampaikan pesan dan tulisan dengan jelas dan tepat. Pemahaman mengenai sintaksis berguna untuk menyampaikan pesan agar orang-orang mengetahui apa yang kita ucapkan atau kita sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.